Karena yang lulus PG itu sudah bisa langsung diangkat menjadi PPPK guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel tutorial dan informasi. Di video kali ini, admin ingin kembali berbagi informasi terbaru seputar P3K dan pastinya informasinya resmi dari Panitia Seleksi Nasional. Nah, di mana kita ketahui di saat ini sudah tidak ada penambahan kuota dan daerah yang menambahkan formasi atau mengusulkan formasi begitu P3K guru di tahun 2022 itu tidak maksimal. Jadi silahkan disimak saja videonya, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Terkhusus buat rekan-rekan yang baru saja menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar rekan-rekan itu tidak ketinggalan dengan info-info terupdate setiap harinya dari channel ini. Jika sudah, admin ucapkan terima kasih. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja. Oke, kita lanjut ke info yang pertama. Informasi pertama mengenai rencana pelaksanaan mengenai rencana pelaksanaan P3K guru di tahun 2022. Nah, yang pertama di sini kita sudah mendengarkan paparan daripada Pak Aidu bahwa 23 Agustus 2022 itu akan dilaksanakan integrasi dan sinkronisasi data, atau tepatnya hari ini rekan-rekan ya, 23 Agustus, integrasi dan sinkronisasi data. Selanjutnya, dari pihak Kemendikbud, pada saat audiensi kemarin mengatakan bahwa awal September 2022 Juknis turun, sudah ada Juknis turun di awal September. Namun tidak disebutkan tanggalnya, rekan-rekan ya. Tanggal berapa Juknis tersebut diturunkan. Nah, yang terakhir kemarin disampaikan juga oleh dari Pan RB ya, dari Pak Abbas Subagja, di mana beliau mengatakan rencananya minggu ketiga September 2022 sudah pendaftaran CASN. Nah, sudah pendaftaran CASN, rekan-rekan ya, itu rencananya. Nah, kita berharapnya semoga apa yang sudah disampaikan oleh Panitia Seleksi Nasional itu tidak berubah lagi, rekan-rekan ya. Nah, rekan-rekan pastinya juga sudah menonton di video admin di sebelumnya ya, yang ada di channel ini. Nah, di sini kita bisa lihat timeline rencana penetapan kebutuhan ASN tahun 2022. Nah, di sini ada Juni, Juli, Agustus, dan September. Penetapan keputusan Menteri tentang kebutuhan ASN nasional tahun anggaran 2022 itu di minggu ketiga bulan Juni, rekan-rekannya. Nah, ini sudah lewat. Terus coaching klinik itu usulan kebutuhan guru tahun anggaran 2022 di instansi daerah, yaitu di minggu ketiga Juni sampai dengan minggu kedua Juli, rekan-rekan ya. Nah, ini ada di minggu ketiga sampai minggu kedua bulan Juli. Pembukaan pengusulan, nah ini pembukaan pengusulan kebutuhan ASN tahun 2022 melalui aplikasi informasi untuk instansi daerah, yaitu di minggu keempat sampai dengan minggu ketiga di bulan Juli. Jadi minggu keempat bulan Juni sampai dengan minggu ketiga bulan Juli, rekan-rekan ya. Rakor transfer naskah soal seleksi ASN tahun 2022 yaitu di minggu keempat Agustus. Nah, di minggu-minggu ini rekan-rekan ya, ada rakor transfer naskah soal seleksi ASN tahun 2022. Nah, ini untuk yang termasuk umum ya, peserta yang dites umum dari P3K yang akan mengikuti CAT UNBK. Dia itu di minggu keempat. Rakor pengadaan ASN tahun 2022, penyerahan keputusan Menteri tentang penetapan kebutuhan ASN kepada seluruh instansi pemerintah yaitu di minggu pertama September. Nah, ini rekan-rekan ya, minggu pertama September itu rapat koordinasi pengadaan ASN tahun 2022, yaitu penyerahan keputusan Menteri, rekan-rekan ya. Nah, nanti rekan-rekan pantau saja channel ini. Admin juga akan berusaha membagikan kepada rekan-rekan semua. Dan terakhir, pembukaan pendaftaran seleksi CASN. Nah, ini di minggu ketiga dan minggu keempat. Jadi ini sama dengan yang disampaikan di sini ya. Ini minggu ketiga dimulainya, rekan-rekan ya, minggu ketiga September 2022. Nah, ini dia rekan-rekan ya, sudah jelas disampaikan oleh Pak Abah. Oke, selanjutnya
Di tahun 2021 kemarin, ini ada sisa formasi kan ada 212.000 rekan-rekan ya. 212.000 sekian. Sedangkan disampaikan kemarin oleh Pak Aba. Nah, di sini kita fokusnya rekan-rekan ya, jumlah usulan P3K guru itu ini ada 328.853. Nah, atau 43% dari 758.018 yang disediakan. Jadi kebutuhannya sebenarnya itu ada 758.000 sekian, sedangkan usulan pemerintah daerah, nah rekan-rekan bisa lihat di sini, hanya 328.853. Nah, di sebelah kiri ini kita fokusnya di warna yang apa namanya ini? Ini pink atau apa ya? Nah, yang jelasnya yang ini rekan-rekan ya. Nah, hanya 489 Pemda yang usul guru. Nah, rekan-rekan ya, yang mengusulkan guru itu hanya 489, sedangkan yang mengusulkan P3K ada 506 instansi. Jadi ada 506 instansi yang mengusulkan P3K, termasuk apa namanya guru dan non guru. Namun yang khusus untuk guru hanya 489 rekan-rekan ya. Nah, padahal total Pemdanya itu ada 543. Nah, ini total Pemda yang warna merah, rekan-rekan ya. 543. Nah, ini data terbaru atau data terakhir per 29 Juli 2022. Rekan-rekan ya. Ini 29 Juli. Jadi ini masih sangat-sangat baru sekali. Ini data terakhir mengenai jumlah Pemda yang mengusulkan P3K guru, jumlah Pemda yang mengusulkan P3K, dan jumlah usulan kuota atau formasi dari pemerintah daerah. Nah, ini jumlah usulan P3K guru dari Pemda hanya 328.000. Nah, mengenai hal ini kita bisa melakukan penghitungan rekan-rekan ya. Nah, di sini kan ada 328, sedangkan di sini ada 212.000 sekian. Jika dijumlahkan hanya 541.245 totalnya. Karena ini adalah sisa formasi yang tadi rekan-rekan ya, yang pernah dipaparkan oleh Kemendikbud. Terus yang ini yang disampaikan oleh Pan RB 328.853. Nah, totalnya 541.245. Nah, ini sebenarnya merupakan hal yang baik juga buat rekan-rekan baik yang sudah PG maupun belum PG. Kenapa? Karena yang lulus PG itu hanya 193.000 sekian, rekan-rekan ya. 193.000 sekian. Jadi peluang rekan-rekan untuk lolos itu besar, rekan-rekan ya. Itu besar, kecuali rekan-rekan itu masuk dalam kategori mapel gemuk. Nah, itu lain lagi rekan-rekan ya. Jika masuk dalam mapel gemuk. Jadi rekan-rekan itu yang misalnya guru kelas, yang intinya bukan masuk dalam mapel gemuk, insya Allah rekan-rekan ya akan diakomodir. Karena jumlah formasi yang tersedia cukup banyak. Nah, untuk yang mekanisme kedua, mekanisme ketiga, atau yang THK2 dan guru honor negeri, pastinya juga akan kebagian. Nah, mudah-mudahan juga ini untuk pelamar umum juga bisa, apa namanya, kecipratan begitu, rekan-rekan ya. Karena jumlahnya lumayan, jumlah formasinya. Nah, selanjutnya kita bisa melihat di sini mengenai pengangkatan P3K, di mana disampaikan oleh Pak Andika bahwa penetapan setelah rakor kemarin ini sudah mencapai 78% atau 134.000 jumlahnya rekan-rekan ya, yang sudah ditetapkan dari 193.000 yang lolos PG. Penempatan pada dasarnya hasil diskusi. Nah, mengenai penempatan itu hasil diskusi panjang di DES dengan Pemda, karena Pemda memang memiliki peran penting dalam menentukan guru-guru yang ada di daerahnya, di mana guru tersebut akan ditempatkan. Si A mau ditempatkan di mana, si B di mana. Selanjutnya, saat diperlihatkan data Pemda dan pusat terjadi tawar-menawar akan penempatan. Nah, makanya ada yang juga ditempatkan di luar instansi. Nah, karena ini terjadi tawar-menawar, begitu rekan-rekan ya, yang mungkin di instansi A atau di daerah A tidak bisa mendapat formasi. Nah, mungkin saja dilakukan tawar-menawar dengan instansi atau daerah yang ada di daerah B, agar yang PG di daerahnya yang tidak bisa mendapatkan formasi bisa mendapatkan di daerah yang lain. Nah, mengenai penambahan kuota sudah off alias final. Nah, sudah tidak bisa ditambahkan lagi rekan-rekan ya.
sudah tidak bisa lagi. Itu sudah final. Jadi jumlah usulan ini yang ini rekan-rekan ya, 328.000 ini atau yang ini. Nah, ini sudah final rekan-rekan ya, sudah tidak bisa lagi ditambahkan. Karena yang kita tunggu hanya ya, jadi kita tinggal menunggu yang September ini minggu ketiga dan minggu keempat untuk melaksanakan atau melakukan pendaftaran seperti itu rekan-rekan ya. Nah, jadi inilah informasi yang dapat admin bagikan di video kali ini. Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Silahkan juga ditonton paparan daripada Pak Abbas Subagja yang ini rekan-rekannya. Ya, terus lanjut. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, tadi kami sampaikan kalau guru setidaknya dengan kita mengangkat guru ini, kita mengurangi termasuk tadi ada yang sudah lulus PG, berarti kalau Pak Hasim masuk Dapodik dan formasinya diusulkan, harusnya itu udah aman. Karena yang lulus PG itu sudah bisa langsung diangkat menjadi PPPK guru yang lulus PG, Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan di sini udah masuk semua nih formasi dan Dapodiknya, jangan sampai nggak nyambung. Dapodik ada nggak diusulkan formasi, nggak bisa juga. Formasinya diusulkan di Dapodik nggak ada, nggak bisa juga. Karena kalau di Dapodik itu sudah by name tuh. Berarti yang lulus PG itu otomatis akan diangkat. Udah pasti. Ya, karena dia masuk ke dalam prioritas 1 kan gitu ya. Jadi yang PG itu selesai gitu kan. Gitu Pak. Jadi sistematis penyelesaian kita itu. Ya, jadi yang begitu juga tenaga kesehatan nih agak belum rapi. Karena nggak nyambung antara sistem SDM kesehatannya dengan usulan formasi. Ini yang saya yang agak ngeritin di kesehatan. Padahal kami sudah buka seluas-luasnya. Nah kalau ini yang 2 ini selesai, minimal kita mengurangi tenaga-tenaga lainnya. Ya, mengurangi tenaga-tenaga lainnya. Nah oleh sebab itu minimal kan paling banyak tadi kata Bu Kaban guru dan tenaga kesehatan. Seharusnya ini bisa selesai di tahun ini untuk guru dan tenaga kesehatan. Mumpung ini menjadi prioritas nasional. Ya, tapi kemarin banyak yang ragu-ragu. Saya bilang kalau ragu-ragu nggak ada uangnya gampang. Kita angkat dulu sesuai dengan uangnya. Yang belum nanti kita keluarkan kebijakan secara bertahap. Tahun depan ada uangnya kita angkat langsung. Nggak usah ikut tes lagi. Ada database-nya gitu. Jadi padahal kita nggak usah ragu-ragu kan gitu ya. Nah oleh sebab itu kita pun pikirkan tuh ke depannya kira-kira seperti apa gitu ya. Terus lanjut. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, ini dari proses yang saat ini pun belum terpenuhi semua tuh Pak Hasim. Dari total kita tuh yang di aplikasi Dapodik ada 758.000 dibandingkan dengan formasinya. Nah kalau kita bandingkan, lanjut ya. Kalau kita bandingkan ini masih jauh nih, ya. Kita masih separohnya nih Pak Hasim. Ya dari proses 750.000 itu baru 328.000. Padahal kita buka nih, makanya saya bilang tadi logika formasi kita ini kebalik. Kita kok yang ngomong ke temen, ayo dong gitu. Biasanya kan kita potong tuh Pak. Ya, kalau yang untuk guru khusus nih, ya minimal ini yang bisa ngurangi tadi. Tapi ternyata kesempatan ini nggak dimanfaatin semua. Tadi ada yang terakhir datang ke kami ngemis-ngemis tuh bupatinya, wali kotanya. Saya bilang nggak bisa. Kami harus mengapresiasi kabupaten kota yang sudah tadi merespon ini dengan baik. Begitu dia di demo baru dia panik gitu ya. Kan sekarang saya kalau demo gampang Pak, biasanya ke tempat kita. Oh enggak, karena kan provinsinya nggak ngusulin. Silakan aja datang ke provinsi, kita tinggal gitu aja. Pak Hasim juga gitu, silakan aja datang ke kabupaten kota. Gitu ya. Karena kita betul-betul buka itu Pak, kesempatan itu seluas-luasnya.